Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fid din, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita masih diberi kenikmatan menghirup udara yang sangat berharga bagi kita. Dan justru karena kelimpah ruahan Allah Ta'ala, kebanyakan manusia tidak merasakan bahwa sebenarnya udara ini sangat penting dan sangat berharga. Namun bagi orang-orang yang di dalam hatinya memiliki keimanan, semua karunia Allah Ta'ala akan mendatangkan kesyukuran kepadanya. Karena kalau tiba-tiba saja tidak ada udara, atau karena tiba-tiba saja tidak dapat bernafas, maka akan habislah sejarah kehidupannya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kita masih membahas tentang sumber-sumber kekuatan orang-orang yang beriman, bahwa semua manusia punya cita-cita, punya harapan yang ingin diraih. Dan di satu sisi cita-cita dan harapan itu barangkali sangat luas, sangat banyak, dan juga jaraknya sangat jauh ke depan. Dalam realitasnya saudaraku, ada banyak hambatan yang akan ditemui di dalam mencapai cita-cita tersebut. Baik hambatan itu berasal dari alam, apakah itu hujan, angin, keadaan alam yang tidak mendukung, gelap, dan sebagainya, atau juga dari binatang misalnya. Tetapi ada juga penghalang-penghalang cita-cita yang berasal dari manusia. Karena memang manusia, di samping sifat-sifat yang baik, pada mereka ada sifat-sifat buruk yang tidak suka terhadap orang lain tatkala orang lain itu akan mencapai cita-cita atau menemui kebaikan atau kebahagiaan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tidak sedikit orang yang terkapar, putus asa, kemudian berhenti di dalam mengejar cita-cita lantaran berbagai hambatan tersebut. Namun saudaraku, bagi orang-orang yang beriman, bahwa hambatan, halangan, atau upaya-upaya untuk memusuhinya di dalam mencapai cita-cita adalah sebuah sunatullah, sebuah keharusan yang karena kekuatan imannya lah dia akan berusaha, tidak pernah merasa takut dan gentar, karena keyakinannya, imannya menyatakan bahwa yang patut ditakuti dan yang patut dimintai pertolongan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, paling tidak ada 5 sumber kekuatan orang-orang yang beriman tatkala dia akan mencapai cita-citanya yang luhur. Yang pertama yang sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu adalah keyakinannya, kepercayaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa dengan tawakal kepada Allah pasti Allah akan menolongnya. Kemudian yang kedua sumber kekuatan orang yang beriman saudaraku adalah keyakinannya bahwa kebenaran pasti akan menang. Dan yang ketiga, meyakini seorang yang beriman itu bahwa ada kehidupan lain yang lebih kekal daripada kehidupan di dunia ini, dan mereka menuju ke sana. Mereka senantiasa berupaya untuk meraih kebaikan-kebaikan di dunia dan yang lebih-lebih lagi dalam rangka mencapai kehidupan yang kekal. Kemudian yang keempat saudaraku, orang-orang beriman memiliki sumber kekuatan di dalam berjuang, yaitu karena keyakinannya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa yang menentukan semuanya adalah Allah Ta'ala, sehingga dia berserah diri kepada Allah. Dan yang terakhir saudaraku yang berbahagia, sumber dari kekuatan orang yang beriman adalah keyakinannya
bahwa dia memiliki banyak saudara seiman yang mencintainya dan selalu siap sedia untuk menolongnya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, marilah kita membahas sumber kekuatan orang beriman yang kedua, yaitu seorang yang beriman senantiasa memiliki keyakinan di dalam perjuangan hidupnya, di dalam mencapai cita-citanya yang mulia, bahwa kebenaran pasti akan menang walaupun awalnya mungkin terpojokkan. Orang beriman, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mengambil kekuatan dari kebenaran yang dianutnya. Karena apa, saudaraku? Orang yang beriman bekerja bukan karena dorongan syahwat dan nafsunya, bukan pula karena kepentingan pribadi. Orang beriman di dalam aktivitasnya, mereka mengambil kekuatan dari kebenaran yang bukan berasal atas kepentingan untuk mempertahankan golongan, dan bukan pula karena hendak menganiaya dan melanggar hak orang lain. Inilah jalur yang mesti senantiasa dijalani oleh orang-orang yang beriman. Dia bekerja untuk mencari ridho Allah Ta'ala. Dia mengajak orang lain, bekerja untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Karena keimanannya, dia tidak pernah sama sekali memiliki niat-niat buruk untuk menganiaya dan melanggar hak orang lain. Dan karena keimanannya kepada Allah Ta'ala, tatkala mereka ingin membawa masyarakat ke arah yang lebih baik, itu bukan untuk kepentingan mereka, juga bukan untuk kepentingan keluarga mereka, dan juga bukan untuk kepentingan kelompok mereka. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, mestinya aktivitas setiap orang yang beriman, apapun posisi mereka, apapun yang diperjuangkannya, mestinya hanya semata-mata hendak membawa masyarakat kepada keadaan yang lebih baik, agar mereka bersedia untuk meniti jalan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ud'u ila sabili rabbik. Demikianlah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia kepada jalan Allah Ta'ala, bukan jalan keinginan kita, keinginan kelompok kita, dan juga bukan dalam rangka kita mengajak ke jalan yang dimana orang-orang lain akan teraniaya dan orang-orang lain akan terampas haknya. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang beriman itu bekerja hanya karena kebenaran, yang karena kebenaran itu berdiri langit dan bumi. Kebenaran itu lebih berhak untuk menang, sedang yang batil patut hancur dan musnah. Sebagaimana yang sudah menjadi aksioma, dalil yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saudaraku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaruhu fa idza huwa zahiq. Surat Al-Anbiya ayat 18. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil, tetapi kami akan memukulkan, akan memenangkan kebenaran itu kepada sesuatu yang batil atau yang palsu. Fayadmaruhu fa idza huwa zahiq, dan akan dihancurkannya kepalsuan, kebatilan, dan akan menjadi hilang lenyap oleh kebenaran. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah keyakinan seorang yang beriman. Tatkala dia punya keinginan, punya cita-cita yang mulia, baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya, tatkala semuanya sudah tercukupi syarat-syaratnya, baik legalitas menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik legalitas menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, legalitasnya tidak bertentangan dengan syariat Islam, telah dipenuhinya legalitas yang ditentukan oleh pemerintah dan aturan-aturan yang berlaku, maka dia memiliki keyakinan bahwa kebenaranlah yang akan menang, walaupun hambatan, rintangan, dan upaya-upaya untuk menggagalkan cita-citanya datang dari berbagai penjuru, dari berbagai orang. Dia yakin betul bahwa dia berjalan di atas kebenaran,
bukan semata-mata keinginannya untuk memenuhi hawa nafsunya, bukan semata-mata keinginannya mencapai cita-cita luhur itu untuk membela kelompoknya, dan cita-citanya itu bukan didasarkan atas keinginannya untuk menganiaya dan merampas hak orang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang beriman meyakini akan kebenaran ini, meyakini akan kemenangan kebenaran ini, walaupun harus dicapai dengan susah dan payah, karena dia yakin betul apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Isra ayat 81. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul jahal haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah Muhammad kepada kaum mukminin dan kepada orang-orang, katakanlah olehmu, ja'al haqq wa zahaqal batil, telah datang kebenaran dan pasti akan hilang, akan lenyap kebatilan. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil, yang palsu, yang salah itu pasti akan lenyap. Masya Allah saudaraku yang berbahagia, hanya di atas keyakinan inilah maka orang-orang yang beriman tidak pernah merasa putus asa di dalam perjuangan hidupnya. Kalau dia sudah yakin bahwa dia berjalan di atas kebenaran, bahwa dia yang dituju adalah untuk semata-mata keridhaan Allah Ta'ala, maka dia tidak akan lagi merasa putus asa, dan dia akan memiliki sebuah kekuatan bahwa dia sudah berjalan di atas kebenaran. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, dari berbagai riwayat para salafus salih dan cerita-cerita masa lalu dari kaum muslimin, misalnya salah seorang salafus salih, Rub'ai bin Amir, salah seorang utusan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam perang Qadisiyah, menemui Rustam, panglima tentara Persia, yang dikelilingi oleh pembesar-pembesar tentaranya dengan perhiasan yang bertahtakan emas dan perak. Rub'ai tidak peduli semua kebesaran dan kemegahan atas musuhnya ini, panglima perang negeri Persia. Rub'ai tidak mempedulikan semua kebesaran dan kemegahan itu sedikit pun. Dia tidak merasa gentar harus masuk istana yang luar biasa megahnya, istana musuh, dan dia tidak merasa gentar walaupun masuk ke dalam sarang musuhnya, masuk dengan mengendarai kudanya yang kecil dan dengan pakaian yang sederhana. Karena seperti itulah maka Rustam bertanya dengan sombongnya, kamu ini siapa? Sudah kotor, rupanya belepotan seperti itu, dan kamu masuk ke istana dengan tetap mengendarai kuda. Dengan tegas Rub'ai menjawab, kami ini kaum yang diutus oleh Allah supaya kami berusaha mengeluarkan manusia dari menyembah hamba Allah kepada menyembah Allah semata-mata, dan membebaskan dari kesempitan dunia yang lapang, dan menyelamatkan dari penganiayaan karena agama dan karena orang-orang kafir. Semuanya akan kami keluarkan kepada keadilan Islam. Masya Allah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, inilah sosok seorang mukmin mestinya seperti itu. Dengan gagah beraniannya dia masuk ke istana raja yang menjadi musuhnya, di mana dengan kesederhanaannya dia yakin bahwa yang dibawanya, risalah yang dibawanya, misi yang dibawanya adalah di atas kebenaran. Tidak pernah merasa gentar dia. Dia sampaikan kepada pemimpin panglima perang tentara Persia bahwa aku datang ke sini hendak mengeluarkan manusia dari menyembah manusia kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala, dari menghamba-hambakan dirinya kepada sesembahan yang salah, kepada hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku menyampaikan misi bahwa semua manusia harus dikeluarkan dari kezaliman dan dibawa kepada
keadilan Islam. Dia percaya betul, saudaraku hamba Allah yang berbahagia yang namanya Ruhaini, bahwa Islam memang yukhrijun nas minadz zulumati ilan nur. Dengan kepemimpinan Islam, dengan kepemimpinan Allah Subhanahu wa taala, hendak mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Dan itu adalah sebuah kebenaran, maka dia tidak pernah merasa gentar dengan musuh. Dan Masya Allah, saudaraku hamba Allah yang berbahagia, betapa banyak sering kita dengarkan riwayat-riwayat masa lalu dari para sahabat dan tabi'in dan seterusnya, bagaimana mereka punya keberanian. Islam datang ke Indonesia, saudaraku, bukan melalui kekuatan, hanya karena keberanian beberapa orang yang mereka berjalan dari Mekah, berjalan dari Timur Tengah ke Indonesia ini, hanya membawa dirinya sendiri, saudara. Dan karena keyakinan yang ada pada dirinya bahwa yang dibawa adalah benar, maka dia bisa mendekati orang-orang asli yang ada di Indonesia ini. Dan kemudian dengan kebijakan mereka sekarang ini hingga yaumul qiyamah nanti, insya Allah mayoritas orang di Indonesia beragama Islam. Itu semua juga karena keyakinan mereka, keberanian mereka, kekuatan mereka menghadapi berbagai tantangan dan rintangan, baik dari alam maupun orang-orang yang tidak suka. Karena dulu masuk ke sini, di samping animisme dan dinamisnya, sudah ada agama-agama yang lain. Tapi karena keyakinannya bahwa dia berjalan di atas kebenaran, bahwa yang didakwahkan adalah untuk mengajak kepada al-Islam, mengajak kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan mereka, maka mereka memiliki keyakinan dan kekuatan yang luar biasa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang yang beriman itu karena keimanannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada kebenaran yang dianutnya, dia berdiri di atas bumi yang teguh, tidak goyah dan tidak tergoncang. Dia berpegang kepada tali yang teguh dan berlindung di tempat yang kuat, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha." Dan siapa yang tidak percaya kepada kesesatan dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya dia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh yang tidak pernah akan putus. Inilah saudaraku keyakinan orang-orang yang beriman. Apa yang pernah dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah, "Fama yakfur bit-taghut," barang siapa yang mengingkari taghut, Tuhan-Tuhan palsu, barang siapa yang memang di dalam kehidupannya menghindari kesesatan, kemaksiatan, kejahatan, wa yu'min billah, dan dia hanya percaya dan beriman kepada Allah Ta'ala, maka dia yakin betul janji Allah Ta'ala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, bahwa dia sudah berpegangan kepada tali yang kokoh, berpegangan kepada pedoman yang tidak pernah akan salah dan goyah. Lam fisama laha, jelas tali pedoman pegangan itu tidak pernah akan putus dan porak-poranda. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, demikianlah keyakinan orang-orang yang beriman, sehingga mereka memiliki kekuatan di dalam memperjuangkan kehidupannya, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Orang yang beriman, saudaraku yang berbahagia, tiada pernah merasa dirinya makhluk yang rendah dan tiada arti, melainkan manusia yang menjadi khalifah di bumi. Dia memiliki izzah, merasa dirinya memiliki misi yang mulia, tidak akan kalah berhadapan dengan penegak kebatilan, karena yang jadi pelindung dan pemimpinnya ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia mempercayai betul bahwa malaikat akan senantiasa menolongnya atas izin Allah Ta'ala, dan dia juga akan didukung oleh teman-temannya sesama mukmin atau orang-orang yang beriman. Hamba Allah yang berbahagia, selain dari itu, malaikat turut membantunya, dan dia yakin betul
bahwa Allah Ta'ala senantiasa akan menolong orang-orang yang berjalan di atas kebenaran, berjalan di atas agamanya yang hak. Bagaimana mungkin saudaraku yang berbahagia, orang beriman itu akan merasa lemah berhadapan dengan sesama manusia, padahal di belakangnya berdiri para malaikat yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Mereka itu memiliki keyakinan yang tidak rapuh. Yang membantunya atas izin Allah Ta'ala adalah malaikat, bukan jin, bukan setan, bukan siapapun. Kekuatan malaikat karena diberi izin, diberi tugas oleh Allah Ta'ala, Masya Allah luar biasa. Sementara dia memiliki keyakinan bahwa kekuatan jin, kekuatan syaitan, dan kekuatan-kekuatan yang lain pasti lemah adanya. Karena dia yakin betul atas firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana yang tercantum di dalam surat Ali Imran ayat 173 dan 174. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'mati minallahi wa fadlil lam yamsaskum su. Beberapa orang telah mengatakan kepada mereka, sesungguhnya orang-orang banyak telah mengumpulkan kekuatannya untuk melawan kamu, sebab itu kamu takutlah kepada mereka. Inilah saudaraku, kadang-kadang di dalam perjuangan kita, baik dari musuh-musuh kita atau orang yang tidak suka kepada kita, atau karena memang orang-orang di luar kita ini nyalinya kecil, kita itu biasanya dilemahkan semangat kita, dilemahkan tekad kita, dibayangkan kepada kita bahwa kita akan menghadapi persoalan besar, bahwa kita akan menghadapi rintangan yang tidak mungkin bisa kita singkirkan. Inilah sebuah sunatullah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Tatkala kita akan mencapai cita-cita yang mulia, pasti ada orang yang membisik-bisiki kita, baik dari orang yang tidak suka atau memang orang yang tidak punya nyali. Lebih-lebih dari musuh kita mengancam, kalau kamu lakukan pasti kamu akan hadapi, tidak mungkin kamu kuat, kamu tidak punya uang, kamu tidak punya fasilitas, kamu tidak punya apa-apa, sudah minggir saja, buat apa, daripada nanti kamu hidup sengsara, daripada kamu nanti terlunta-lunta. Kamu itu punya cita-cita yang terlalu tinggi, tidak mungkin itu akan terlaksana. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Ini adalah sudah merupakan ketentuan dari Allah Ta'ala. Alladzina qala lahumun nas, mereka berkata kepada manusia, kepada orang-orang yang meniti jalan kebenaran, memperjuangkan cita-cita yang mulia, innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka saudaraku hamba Allah yang berbahagia, ucapan itu justru akan menambah keimanan mereka, fazadahum imanan. Dan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang diancam seperti itu, dilemahkan semangatnya, diancam dengan berbagai kesulitan dan kerintangan yang akan dihadapi, maka jawabannya adalah hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi pelindung kami, dan dialah pelindung yang sebaik-baiknya. Masya Allah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Fanqalabu bi ni'matin minallah wa fadlin lam yamsashum su. Mereka kembali dengan memperoleh karunia dan pemberian Allah, dan mereka tidak akan pernah terkena oleh bahaya. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, keyakinan orang-orang yang beriman tatkala dia berjuang. Dia sendiri pun juga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa orang beriman itu tidak memiliki ketakutan, pasti itu sifatnya tabi'iyah. Namun tatkala dia bersandar kepada Allah Ta'ala, tatkala dia bersandar bahwa yang dia lakukan adalah sebuah kebenaran dan membela kebenaran, maka ketakutannya itu akan hilang, dan dia akan memiliki sebuah kekuatan untuk maju terus. Bagi dia saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah mengizinkan. Dan dia percaya betul bahwa yang namanya takdir hanya Allah Ta'ala yang memegang.
Memang benar Allah telah mentakdirkan tatkala Allah menciptakan alam ini, terhadap semua makhluk sudah ditentukan. Tapi dia yakin betul Allah subhanahu wa ta'ala juga menentukan takdirnya pada waktu dia dihidupkan di dunia. Tapi dia yakin betul bahwa setiap tahun di dalam bulan-bulan Ramadan Allah ta'ala juga menentukan takdirnya. Dan dia yakin betul bahwa setiap malam, 2/3 malam terakhir terutama, Allah ta'ala turun mengabulkan segala doa dan mengampuni segala kesalahan. Dia tahu betul atas takdir ini, sehingga dia tidak pernah merasa putus asa. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, keimanan juga saudaraku yang menyebabkan beberapa orang pemuda seperti Ashabul Kahfi, yaitu orang-orang yang masuk ke gua, berani mempertahankan keyakinannya, keimanannya tatkala berhadapan dengan raja yang perkasa dan kaum yang sangat fanatik. Mereka hanya jumlahnya sedikit saudaraku, dan tidak mempunyai kekayaan dan kekuatan kebendaan apapun. Ini saudaraku hamba Allah yang berbahagia, termaktub di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam Al-Quran, dan sifatnya Al-Quran ini abadi saudaraku yang berbahagia. Sehingga marilah kita sebagai orang yang beriman banyak-banyak membaca Al-Quran, karena di sana banyak keteladanan. Tatkala kita dihadapkan dengan permasalahan, tatkala cita-cita luhur kita dihambat oleh orang-orang yang tidak suka, oleh para ahlul batil, maka kita membaca Al-Quran, dan di sana banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang menghadapi tantangan yang lebih besar dari kita, dan mereka pun juga sukses. Sebagaimana yang diceritakan para Ashabul Kahfi ini, beberapa orang pemuda yang karena membela keyakinannya dan karena betul-betul percaya kepada kebenaran pasti akan menang, walaupun mereka tidak memiliki kekuatan, kekayaan dan materi apapun. Disebutkan, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami ceritakan kepada engkau cerita mereka tentang Ashabul Kahfi dengan benar. Inilah saudaraku hamba Allah ta'ala, Allah menyisipkan di dalam Al-Quran ajaran yang tidak pernah akan sirna selama kehidupan ini masih ada. Cerita sebuah riwayat yang benar, dan ini Allah Ta'ala sendiri yang berbicara. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Yaitu sesungguhnya mereka para Ashabul Kahfi, beberapa orang pemuda ini adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan kami tambah pimpinan untuk mereka. Jadi karena keimanan perjuangan para pemuda ini, mereka memiliki keteguhan, dan justru karena menghadapi berbagai rintangan, keimanan mereka tambah kuat, dan karena itu Allah Ta'ala akan memberikan pimpinan dan hidayahnya. Kemudian disebutkan juga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, warabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan. Kami teguhkan mereka, demikian Allah Ta'ala berfirman, teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri berhadapan dengan penguasa dan mengatakan bahwa Rabb kami, Tuhan kami adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan kami tiada akan memuja selain daripadanya. Karena kalau kami menyembah memuja selain kepada Allah, tentulah kami mengucapkan perkataan yang salah. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, laqad qulna idza satata haulahi qaumuna ittakhadhu min dunihi alihatan laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba. Saudaraku yang berbahagia, disebutkan dalam ayat ini, dalam riwayat ini, bahwa kaum kami ini mengambil Tuhan selain Allah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang itu? Dan tidak ada yang lebih besar kesalahannya melebihi orang-orang yang mengada-adakan kepalsuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itulah keyakinan beberapa pemuda saudaraku yang berbahagia. Pemuda yang memiliki idealitas dan mereka masih murni di dalam perjuangannya, tidak terkotori oleh kepentingan-kepentingan sesaat, betul-betul hendak mengajak manusia kepada kebenaran walaupun yang dihadapinya adalah penguasa yang lalim. Mereka tetap yakin kepada kebenaran dan mensandarkan pencapaian cita-cita mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di tengah krisis seperti sekarang ini, kita sangat jarang melihat pemuda-pemuda seperti Ashabul Kahfi ini. Mereka jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka memiliki idealitas, memiliki keyakinan yang luar biasa, dan mereka yakin betul dan berjalan di atas kebenaran, dan yakin bahwa kebenaran pada akhirnya akan memperoleh kemenangan. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, tatkala kita bicara seperti ini, kayaknya hanya sebuah dongeng belaka. Tapi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, janganlah kita lagi menjadi orang yang pesimis. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala. Melihat situasi kondisi mutakhir saudaraku yang berbahagia, bangsa kita seperti sekarang ini, sedang rame-ramenya orang ingin menjadi pemimpin. Bahkan kita tahu betul sekian banyak orang yang menginginkan kepemimpinan. Kita tahu betul kualitas mereka, sehingga kita kadang-kadang pesimis, mau dibawa kemana negeri ini. Seolah-olah semuanya hanya mementingkan kepentingan pribadinya, kelompoknya sendiri. Namun yakinlah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, di antara sekian yang banyak pasti ada orang-orang yang mesti istiqomah. Dan kita mestinya betul-betul harus memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah Ta'ala pasti akan membawa kita kepada kebaikan di waktu yang akan datang. Dan marilah bagi kita yang memiliki saudara yang ingin menjadi pemimpin, memiliki kawan dan teman, coba luruskan kembali niat mereka. Apa sebenarnya motivasi mereka menjadi pemimpin? Kalau mereka di atas kebenaran, yakinkan bahwa mereka pasti akan memperoleh kemenangan. Soal mereka akan mendapatkan hambatan dan rintangan, itu adalah merupakan sunatullah dari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau niat mereka melenceng, berilah nasihat, karena salah satu kewajiban kita sesama mukmin adalah saling memberi nasihat. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Akhirnya saudaraku hamba Allah yang berbahagia, itulah kajian kita untuk kesempatan kali ini. Kita masih memiliki beberapa materi yang berkaitan dengan sumber-sumber kekuatan orang-orang yang beriman, yaitu yang ketiga, bahwa orang yang beriman memiliki kekuatan karena dia percaya terhadap kehidupan yang kekal, kemudian mempercayai takdir Allah Ta'ala, dan yang ketiga, kekuatannya adalah bersumber keyakinannya karena dia memiliki sesama mukmin, kawan-kawannya, saudara-saudaranya yang senantiasa akan mencintai dan menolong mereka. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita. Mohon maaf atas kekeliruan dan kesalahan, dan marilah kita bersama berharap kepada Allah Ta'ala agar kita senantiasa berjalan di atas kebenaran, dan mudah-mudahan orang-orang yang menginginkan kepemimpinan di negeri ini juga mereka berjalan di atas kebenaran. Dan apabila mereka betul kita yakin berada di atas kebenaran, kita berkewajiban untuk menolong dan membantu mereka terhadap siapapun saudaraku yang berbahagia, lepas dari ikatan-ikatan darah atau persaudaraan, lepas dari ikatan-ikatan kelompok. Barang siapa yang mengajak kepada jalan Allah Ta'ala, pasti kita akan membantunya, dan Allah Ta'ala justru akan membantunya juga. Demikianlah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal-'afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.